Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana peristiwa transkripsi dan translasi terjadi di prokariotik dan eukariotik. Peristiwa transkripsi dan translasi merupakan serangkaian peristiwa ekspresi genetik. Nah, pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana ekspresi genetik tersebut dapat dikontrol atau diregulasi. Pada video kali ini, mari kita fokuskan peristiwa regulasi ekspresi gen pada prokariotik, serta kita akan menyinggung keberadaan operon di dalam bakteri. Bila kita belajar terkait ekspresi genetik, maka kita dapat mengelompokkan gen menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah gen-gen konstitutif, yang kedua adalah gen-gen inducible, dan yang ketiga adalah gen-gen repressible. Gen-gen konstitutif adalah gen-gen yang selalu diekspresikan. Ekspresinya kontinu, hampir setiap waktu. Nah, gen-gen ini mengkode enzim atau protein yang harus tersedia secara tercukupi sepanjang waktu. Misalkan saja gen-gen yang mengkode tRNA, gen-gen yang mengkode rRNA, gen-gen yang mengkode polipeptida penyusun ribosom, ataupun gen-gen yang mengkode enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme penting di dalam sel. Enzim dan protein ini harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu. Sehingga gen-gen yang mengkode enzim dan protein lainnya tadi itu harus diekspresikan secara kontinu setiap saat. Itulah gen-gen konstitutif. Berbeda dengan gen-gen konstitutif, gen-gen inducible dan repressible itu laju ekspresi genetiknya bisa berbeda setiap waktu. Ada kalanya laju ekspresinya tinggi, ada kalanya juga laju ekspresinya ditekan hingga hampir tidak diekspresikan sama sekali. Sekarang untuk mempelajari gen-gen inducible dan repressible, mari kita bayangkan kondisi semacam ini. Seperti yang kita ketahui, seluruh makhluk hidup itu butuh karbohidrat. Salah satu manfaat atau fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, seperti manusia yang multiseluler hingga bakteri yang hanya uniseluler. Misalkan saja E. coli ini. E. coli butuh karbohidrat, seperti glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan masuk ke dalam sel bakteri ini, kemudian glukosa akan melewati berbagai metabolisme sehingga glukosa dapat dijadikan sumber energi bagi bakteri ini. Kita ketahui glukosa itu monosakarida, sehingga dia sudah siap pakai. Namun selain glukosa ada karbohidrat lain yang terkelompok ke dalam disakarida ataupun mungkin polisakarida. Yang disakarida misalkan laktosa. Meskipun dia lebih kompleks karena dia juga karbohidrat, laktosa ini juga bisa digunakan sebagai sumber energi bagi E. coli. Namun, ketika laktosa akan dijadikan sumber energi, bakteri harus menyiapkan 2 enzim lainnya, 2 enzim tambahan untuk memproses laktosa. 2 enzim tersebut misalkan beta-galaktosidase permease dan beta-galaktosidase. Nah, permease ini fungsinya memasukkan laktosa ke dalam sel, sedangkan galaktosidase memecah laktosa tersebut menjadi glukosa dan galaktosa. Seperti yang kita pelajari di video translasi, enzim-enzim atau protein itu kan sebelum dihasilkan harus terjadi peristiwa transkripsi dan translasi pada gen yang mengkode enzim tersebut. Nah, di sini ketika laktosa ingin dimanfaatkan sebagai sumber energi, sel harus mensintesis 2 enzim ini. Dan kita ketahui peristiwa translasi itu butuh energi yang sangat banyak. Kita telah belajar ya, setiap pergerakan ribosom 1 langkah dia butuh 1 GTP. Ketika inisiasi translasi juga butuh GTP. Nah, kalau enzim-enzim ini selalu ditranskripsikan dan ditranslasikan, mohon maaf maksudnya gennya ya, bila gen-gen pengkode 2 enzim ini selalu ditranskripsikan, ditranslasikan, maka si sel ini harus mengeluarkan energi terus untuk menghasilkan enzim-enzim ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah laktosa selalu tersedia di lingkungan? Dan kalau tidak tersedia di lingkungan, bukannya nanti akan membuang energi kalau enzim ini dihasilkan tetapi laktosa tidak ada. Ternyata
ketika laktosa tidak ada di lingkungan, enzim-enzim ini ditekan sintesisnya. Dengan artian lain, ekspresi gen pada gen-gen yang mengkode kedua enzim ini ditekan. Jadinya peristiwa transkripsi dan translasinya ditekan. Sehingga si sel ini dapat menghemat energi. Namun ketika laktosa hadir, gen-gen tersebut diinduksi untuk mengekspresikan kode-kode yang dia simpan di gen tersebut. Jadinya gen-gennya diekspresikan ketika laktosa hadir. Sehingga laktosa menginduksi ekspresi gen dari gen-gen tersebut. Sehingga enzim-enzim ini dihasilkan. Jadinya enzim-enzim ini disintesis oleh sel ketika sel itu memang membutuhkan enzim ini untuk memproses laktosa. Nah, gen-gen yang dapat diinduksi oleh kondisi lingkungan ini kita kenal sebagai gen-gen inducible. Sehingga kalau kita grafikkan, maka grafiknya bisa seperti ini. Ke arah atas ini sumbu Y ini merupakan aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme laktosa, sedangkan ini menit. Nah, di sini dapat kita lihat ketika laktosa ditambahkan, maka sintesis enzim akan meningkat. Meningkat sangat signifikan. Nah, ini berarti ketika laktosa ditambahkan, ekspresi gennya terinduksi untuk meningkat. Inilah gen-gen inducible. Salah satu contohnya adalah gen-gen yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Laktosa itu dipecah ya. Kalau kita belajar metabolisme itu kan ada katabolisme, ada anabolisme. Katabolisme itu memecah, anabolisme itu mensintesis. Nah, enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme laktosa fungsinya memecah, fungsinya terlibat dalam katabolisme. Sehingga pada umumnya gen-gen inducible itu terlibat dalam peristiwa katabolisme, peristiwa pemecahan makromolekul atau molekul tertentu. Kemudian sekarang kita contohkan yang gen-gen reversible. Nah, sama seperti manusia, E. coli atau bakteri lain itu dapat juga mensintesis beberapa asam amino, misalkan saja triptofan. Nah, triptofan ini termasuk asam amino ya. Nah, ternyata ketika satu triptofan akan disintesis, dia harus melibatkan 5 gen yang berbeda. Jadinya 5 gen tersebut harus diekspresikan sehingga menghasilkan enzim-enzim tertentu, dan enzim-enzim ini terlibat dalam peristiwa biosintesis triptofan. Dan tentunya ini butuh energi. Menariknya, ketika di medium atau di lingkungan terdapat triptofan yang bebas, yang dapat dia ambil, maka biosintesis triptofan yang dilakukan oleh E. coli dihentikan atau ditekan. Begitu ya, jadinya kalau di lingkungan ada triptofan, ya sudah, sel tersebut menggunakan triptofan dari lingkungan saja. Dia ambil saja daripada dia membuat, karena kalau membuat dia butuh mengekspresikan 5 gen. Daripada mengekspresikan 5 gen yang membutuhkan energi, ya sudah, ambil triptofan dari lingkungan saja. Sehingga di sini kehadiran triptofan di lingkungan menekan ekspresi gen-gen yang terlibat dalam biosintesis triptofan. Sehingga bila digrafikkan, grafiknya bisa seperti ini. Ketika triptofan ditambahkan, ekspresi gen atau sintesis enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme pembentukan triptofan langsung menurun, alias direpresi, ditekan. Nah, gen-gen yang ekspresinya dapat ditekan akibat perubahan kondisi lingkungan ini kita kenal sebagai gen-gen reversible. Nah, kalau kita berbicara metabolisme, tadi kan kita singgung biosintesis triptofan. Jadinya pembentukan triptofan. Pembentukan itu termasuk anabolisme. Sehingga dapat kita katakan pada umumnya gen-gen reversible itu terlibat dalam anabolisme. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan seperti ini. Ada 3 gen ya, 3 kelompok gen. Gen-gen konstitutif itu gen-gen yang selalu diekspresikan secara kontinu. Gen-gen inducible adalah gen-gen yang ekspresinya dapat diinduksi oleh kondisi lingkungan. Dan gen-gen ini pada umumnya terlibat dalam katabolisme. Sedangkan gen-gen reversible adalah gen-gen yang ekspresinya dapat ditekan akibat perubahan kondisi lingkungan. Dan gen-gen ini pada umumnya terlibat dalam peristiwa anabolisme. Nah, sekarang kita kalau berbicara regulasi ekspresi genetik,
kita akan mengenal kelompok gen yang dinamakan gen regulator. Namanya saja regulator. Gen regulator adalah gen-gen yang fungsinya meregulasi ekspresi gen lainnya. Ya, jadinya kalau kita belajar genom, kita belajar genetika, ya, gen di dalam satu sel itu kan banyak. Nah, ada kelompok gen yang fungsinya itu menghasilkan produk, dan produknya ini dapat mengatur ekspresi genetik gen yang lain. Nah, kelompok gen yang dapat menghasilkan produk semacam itu dikenal sebagai gen regulator. Nah, gen regulator ini produknya ada dua macam. Bisa aktivator, bisa represor. Aktivator itu dia produk ini ketika bekerja dia dapat meningkatkan ekspresi gen lainnya. Sedangkan represor sebaliknya. Represor ini ketika bekerja fungsinya menekan ekspresi genetik gen lainnya. Nah, pada regulasi ekspresi genetik, ketika gen regulatornya menghasilkan aktivator, maka regulasi ekspresi genetik tersebut dikenal sebagai kelompok mekanisme kontrol positif. Sedangkan bila gen regulatornya menghasilkan represor, dia dikenal sebagai mekanisme kontrol negatif. Jadinya ekspresi genetik itu ada kontrol positif dan kontrol negatif. Menghasilkan aktivator, dia positif. Kalau gen regulatornya menghasilkan represor, dia kontrol negatif. Dalam artian lain, kalau gen regulatornya menghasilkan produk yang dapat meningkatkan ekspresi genetik gen lainnya, dia termasuk kontrol positif. Namun, bila gen regulatornya menghasilkan produk yang dapat menekan ekspresi genetik gen lainnya, maka terjadi peristiwa kontrol negatif. Nah, aktivator dan represor ini kan produk dari gen regulator. Karena dia produk dari gen, maka aktivator dan represor ini protein. Bagaimana cara kerjanya sehingga dia dapat meningkatkan atau menekan ekspresi genetik lainnya? Nah, untuk melakukan kerjanya tersebut, baik aktivator maupun represor ini harus menempel di daerah tertentu di materi genetik, di DNA. Nah, tempat penempelan aktivator atau represor atau tempat penempelan produk dari gen regulator dinamakan regulator protein binding site, atau kita singkat sebagai RBBS, RPBS. Ya, jadinya RPBS ini daerah di DNA yang peranannya atau fungsinya adalah sebagai tempat penempelan produk dari gen regulator. Begitu ya. Sebagai daerah untuk ditempeli oleh produk dari gen regulator, bisa aktivator, bisa represor. Nah, menariknya ketika aktivator atau represor akan menempel atau tidak akan menempel pada RPBS, itu juga melibatkan molekul lain. Nah, molekul lain tersebut adalah molekul efektor. Molekul efektor ini akan menentukan apakah aktivator atau represor bisa menempel atau tidak bisa menempel pada RPBS. Ketika molekul efektor hadir, dia bisa saja menyebabkan aktivator atau represor menempel. Ketika tidak hadir, dia bisa saja menyebabkan aktivator dan represor tidak bisa menempel. Begitu juga sebaliknya. Nah, molekul efektor ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu inducer dan korepresor. Dia dikatakan inducer kalau terlibat dalam peningkatan ekspresi genetik. Dan dia dikatakan korepresor bila dia terlibat dalam peristiwa penekanan ekspresi genetik gen tertentu. Begitu ya, inducer menginduksi, korepresor bersama dengan represor menekan. Begitu. Nah, ini skemanya. Biar kita bisa membedakan antara kontrol positif dan kontrol negatif serta inducer dan korepresor. Nah, ini ya. Kita lihat yang inducible terlebih dahulu. Nah, inducible ini bisa kontrol negatif, bisa kontrol positif. Tadi sudah kita singgung, gen-gen inducible adalah gen-gen yang ketika kondisi lingkungannya berubah, ekspresi genetiknya meningkat. Sehingga gen-gen inducible ini kalau kondisi lingkungannya tidak terjadi apa-apa, dia ekspresi genetiknya ditekan. Sehingga di sini bisa kita lihat, ketika lingkungannya normal, ekspresi genetiknya tidak ditekan. Tidak ditingkatkan. Nah, kenapa kok bisa tidak terjadi transkripsi dan translasi alias tidak diekspresikan gennya? Karena ternyata
gen regulator pada skema yang pertama ini menghasilkan represor. Nah, seperti yang kita singgung di slide sebelumnya, ketika gen regulator menghasilkan represor, maka mekanismenya disebut sebagai kontrol negatif. Ingat ya, tadi kan ada kontrol positif dan negatif. Dikatakan negatif kalau gen regulatornya menghasilkan represor. Nah, di sini gen regulator menghasilkan represor, dan represor ini akan menempel di RPBS. Nah, RPBS ini berdekatan dengan promotor. Akibatnya, RNA polimerase, enzim yang terlibat dalam peristiwa transkripsi, tidak akan bisa menempel di promotor. Penempelannya terganggu. Karena penempelan RNA polimerase di promotor terganggu atau dihalangi oleh represor, maka peristiwa transkripsi tidak dapat terjadi. Nah, dia termasuk inducible. Kenapa? Ketika kondisi lingkungannya berubah, yang awalnya gennya tidak dapat diekspresikan, bisa diekspresikan. Nah, ini skemanya. Nah, ketika kondisi lingkungan berubah, maka sel akan menghasilkan inducer. Inducer akan menempel di represor, dan ketika represor ketempelan inducible, represor ini tidak bisa menempel di RPBS. Ketika RPBS tidak ketempelan represor, maka RNA polimerase dapat menempel di promotor. Karena RNA polimerase menempel di promotor, maka peristiwa transkripsi dapat dilakukan. Nah, di sini molekul efektornya dikatakan inducer. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat, dia terlibat dalam peristiwa peningkatan ekspresi genetik gen tertentu. Ingat ya tadi, molekul efektor itu ada dua macam, inducer dan korepresor. Kalau dia terlibat dalam peningkatan ekspresi genetik, dia dikatakan inducer. Contohnya ini. Kehadiran inducer dapat menempel pada represor sehingga represor tidak dapat menempel di RPBS. Sehingga kehadiran inducer dapat meningkatkan ekspresi genetik gen ini. Nah, sekarang kita lihat peristiwa inducible yang positif kontrol atau mekanisme kontrol positif. Oke. Seperti yang saya singgung tadi, karena dia masih sistem inducible, pada awalnya gennya tidak ditranskripsikan. Namun perubahan kondisi lingkungan dapat menyebabkan gen-gen tersebut menjadi dapat diekspresikan atau ekspresinya meningkat. Dan di sini termasuk mekanisme kontrol positif. Ingat, kalau mekanisme kontrol positif karakteristiknya gen regulatornya menghasilkan aktivator. Berbeda dengan kontrol negatif. Kalau kontrol negatif hasilnya represor. Kalau kontrol positif, gen regulator menghasilkan aktivator. Pada kondisi lingkungan awal, regulator tetap menghasilkan aktivator. Tapi aktivatornya ini masih bersifat inaktif. Karena dia bersifat inaktif, dia tidak bisa menempel di RPBS. Nah, ini menariknya di sini. Pada mekanisme kontrol positif di skema ini, RNA polimerase tidak akan mau menempel di promotor ketika aktivator belum menempel di RPBS. Berkebalikan dengan di sini. Kalau di sini tadi represor ketika nempel di RPBS, RNA polimerase nggak bisa nempel. Kalau di sini sebaliknya, aktivator kalau tidak nempel di RPBS, RNA polimerase tidak bisa menempel di promotor. Masalahnya aktivatornya masih inaktif. Nah, ketika kondisi lingkungan berubah, sel akan menghasilkan inducer. Karena dia inducible ya. Nah, inducer ini akan menempel di aktivator yang inaktif tadi. Ketika aktivator yang inaktif ketempelan inducer, maka aktivator tersebut menjadi aktif. Ketika aktivatornya aktif, dia bisa menempel di RPBS. Dan ketika RPBS sudah ketempelan aktivator, maka promotor bisa ketempelan oleh RNA polimerase. Begitu ya, jadinya RNA polimerase ini akan nempel di promotor ketika RPBS sudah ketempelan aktivator. Namun aktivator baru bisa nempel di RPBS kalau dia aktif. Dia bisa aktif bila dia bergabung dengan inducer. Inducer akan disintesis ketika kondisi lingkungan berubah. Lagi-lagi di sini,
molekul efektornya terlibat dalam peristiwa peningkatan ekspresi genetik, sehingga molekul efektornya kita kenal sebagai inducer. Dan lagi-lagi, awalnya tidak diekspresikan, karena kondisi lingkungan berubah, maka ekspresinya terjadi. Sehingga dikatakan sebagai sistem yang inducible, gen-gen yang inducible. Gen-gen yang dapat diinduksi peningkatan ekspresi genetiknya akibat perubahan lingkungan. Nah, sekarang kita lihat yang sistem repressible. Seperti yang kita singgung di awal, repressible itu gen-gen yang dapat ditekan ekspresi genetiknya ketika kondisi lingkungan berubah. Sekarang kita lihat yang mekanisme kontrol negatif terlebih dahulu. Karena mekanisme kontrol negatif, maka karakteristik utamanya adalah gen regulatornya menghasilkan represor. Dan karena ini termasuk sistem inducible, maka pada kondisi awal, ekspresi genetiknya berjalan dengan bagus. Laju ekspresi genetiknya tinggi. Namun, perubahan kondisi lingkungan akan menyebabkan ekspresi genetiknya ditekan. Sehingga namanya sistem repressible. Nah, kita lihat yang mekanisme kontrol negatif terlebih dahulu. Gen regulatornya menghasilkan represor. Dan ternyata represor ini tidak akan menempel di RPBS sebelum dia membentuk kompleks dengan korepresor. Nah, korepresor ini hanya akan dihasilkan ketika kondisi lingkungan berubah. Sehingga ketika kondisi lingkungan tidak berubah, represor tidak dapat membentuk kompleks dengan korepresor, sehingga represor tidak dapat menempel dengan RPBS. Ketika represor tidak menempel di RPBS, maka polimerase dapat menempel di promotor. Akibatnya, transkripsi dapat terjadi. Namun, ketika kondisi lingkungan berubah, terbentuklah atau muncullah korepresor. Korepresor akan membentuk kompleks dengan represor, sehingga represor dapat menempel di RPBS. Akibatnya apa? Polimerase tidak dapat menempel di promotor. Dan akibat akhirnya, ekspresi genetik gen ini terganggu atau ditekan. Sekarang kita lihat yang mekanisme kontrol positif. Dia mekanisme kontrol positif, maka pastinya gen regulatornya menghasilkan aktivator. Karena dia termasuk sistem repressible, maka pada awalnya ekspresi genetiknya lancar, namun perubahan kondisi lingkungan menyebabkan ekspresi genetiknya ditekan. Nah, ini ya, gen regulatornya menghasilkan aktivator. Ketika kondisi lingkungannya tidak mengalami perubahan, aktivator ini dapat menempel di RPBS. Ketika aktivator menempel di RPBS, maka polimerase bisa menempel di promotor. Begitu ya, ini syaratnya promotor baru ketempelan polimerase ketika dia sudah ada aktivator di RPBS. Karena polimerase dapat menempel di promotor, ekspresi genetik berjalan. Namun ketika kondisi lingkungan berubah, terbentuklah atau muncullah korepresor. Korepresor akan menempel di aktivator, sehingga aktivator menjadi inaktif. Jadinya aktivator baru bisa aktif ketika dia bebas seperti ini. Ketika dia ketempelan korepresor, aktivator ini tidak bisa menempel di RPBS. Akibatnya apa? RNA polimerase tidak mau nempel di promotor. Karena RNA polimerase baru bisa nempel di promotor ketika ada aktivator di RPBS. Sehingga dapat kita tebak, ekspresi genetik gen-gen di sini tidak dapat dilakukan. Alias laju transkripsinya tertekan, terrepresi. Begitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara regulasi ekspresi genetik pada bakteri atau E. coli atau prokariotik, kita akan mengenal sistem operon. Seperti yang saya singgung di awal, ketika ada laktosa di lingkungan, maka sel akan menghasilkan enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme laktosa. Enzim-enzimnya lebih dari satu. Begitu juga ketika tidak ada triptofan atau ketika ada triptofan. Ketika triptofan tidak hadir, maka sel harus menghasilkan beberapa enzim yang terlibat dalam peristiwa sintesis triptofan. Enzimnya banyak. Nah, pada bakteri, enzim-enzim yang terlibat dalam satu metabolisme, satu rangkaian metabolisme seperti contoh-contoh tadi, itu biasanya berada dalam operon yang sama. Enzim-enzim yang terlibat dalam peristiwa metabolisme laktosa terkumpul dalam operon lak.
enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis triptofan itu terkumpul dalam operon TRP atau operon triptofan. Nah, kumpulan gen tadi kita kenal sebagai operon. Sekarang kita lihat komponen operon. Dan apa sebenarnya operon? Apakah kita bisa mengartikan dengan kumpulan gen saja? Nah, secara sederhana kita dapat mengartikan operon itu sebagai serangkaian DNA yang tersusun atas beberapa gen-gen struktural, operator, dan promotor. Gitu ya. Operon sederhananya seperti itu. Ya. Jadinya DNA yang tersusun atas beberapa gen-gen struktural. Beberapa, jadinya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Beberapa gen-gen struktural, promotor bisa satu bisa lebih, dan operator bisa satu bisa lebih. Nah, operon ini regulasinya diatur oleh gen regulator. Karena dia gen, maka dia tentunya juga punya promotor. Ingat bab transkripsi, setiap gen yang bisa ditranskripsikan itu butuh promotor. Gen regulator dia bisa ditranskripsikan sehingga dia juga punya promotor. Operon ini juga bisa diekspresikan karena dia juga punya promotor. Nah, ketika operon ini aktif, maka seluruh gen-gen struktural ini menjadi aktif. Nah, ini kelebihan dari operon. Jadinya sel hanya melibatkan satu mekanisme kontrol, dan satu mekanisme kontrol tersebut dapat menyebabkan seluruh gen di dalam operon menjadi aktif atau inaktif. Ini keunggulannya. Ya, jadinya dapat menghemat energi, dapat mengefisiensi mekanisme regulasi ekspresi gen. Berbeda kalau gen-gen ini terpisah. Gen-gen ini tidak dalam satu operon. Jadinya tidak ada operon, misalkan di manusia itu ya. Di manusia tidak ada operon, jadinya satu gen punya satu promotor. Gen A promotornya A, gen B promotornya B. Sehingga untuk mengaktifkan gen-gen yang terlibat dalam metabolisme tertentu, maka pengaktifannya ya harus mengaktifkan setiap gen-gen tadi secara terpisah. Namun karena ada operon, sekali peristiwa pengaktifan, seluruh gen yang terlibat dalam metabolisme tersebut aktif semua. Ketika ingin ditekan, sekali saja, maka semua gen tadi akan ditekan. Karena dia ke dalam satu operon. Begitu ya, itu operon. Itu salah satu kelebihan dari kehadiran operon. Oke, nah operon itu bisa diinduksi, inducible, bisa juga repressible. Misalkan ini operonnya terdiri atas 3 gen-gen struktural, kemudian dia ini contohnya inducible, kemudian regulatornya menghasilkan represor. Karena represor hasilnya maka dia termasuk negatif. Ingat ya, kalau gen regulatornya menghasilkan represor maka dia termasuk mekanisme negatif. Nah, bisa kita lihat hanya sekali mekanisme regulator menghasilkan represor, kemudian dia nempel di sini, maka ketiga gen ini langsung inaktif. Tidak perlu melibatkan 3 daerah yang berbeda. Juga tidak perlu melibatkan 3 gen regulator yang berbeda. Dengan adanya operon, satu regulator menghasilkan satu represor, represor bisa menempel di satu daerah RPBS, maka 3 gen langsung ditekan. Nah, ketika kita tadi belajar mekanisme regulasi, kita mengenal daerah RPBS sebagai tempat penempelan produk dari gen regulator. Nah, RPBS pada operon kita kenal sebagai operator. Nah, operator ini peranannya sebagai RPBS, tempat penempelan produk dari gen regulator. Sedangkan promotor sebagai tempat penempelan polimerase. Sedangkan gen-gen struktural peranannya untuk menghasilkan protein atau enzim. Begitu ya. Begitu juga operon juga bisa dalam sistem repressible. Sama, jadinya sekali mekanisme dia bisa dapat menekan atau mengaktifkan lebih dari satu gen. Oke, demikian penjelasan saya terkait regulasi ekspresi gen pada prokariotik dan operon. Di video selanjutnya mari kita dalami salah satu contoh operon yang terkenal, yaitu operon LAC atau operon laktosa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.